Gede Pangrango pun dimulai hanya berempat. Selama pendakian, mereka berbincang-bincang mengenai asal-usul lain pun dan berfoto-foto. Selepas turun menuju pulang dari Gunung Gede Pangrango, Pak Effendi diajak oleh Agus nginap di rumahnya yang berlokasi di Bandung. Di rumah Agus yaitu di Bojongloa, Bandung. Nah, balik lagi sama gua di channel Budi Supriyadi. Kali ini gue mau cerita, datangnya itu cerita dari Setiawan Jaya Kusuma. Dialah adalah anak seorang pendaki yang itu bernama Bapak Effendi. Nah, Bapak Effendi ini punya kisah unik teman-teman untuk kita dengar. Kisahnya itu mencari temennya dari tahun 1988 sampai 2020. Akhirnya ketemu juga. Sebelum jauh kita ke sana, Pak Effendi juga pernah berhasil menjajaki puncak Gunung Bawangkareang dengan bersepeda waktu tahun 1986. Mungkin yang mau tahu tentang kisah karisma Indonesia dan pencinta alam di Sulawesi bisa simak videonya di sini di kata kerja. Judulnya Wajah Sejarah Pencinta Alam Sulawesi. Di mana di situ juga bukan cuma Pak Effendi aja teman-teman. Banyak tokoh-tokoh karisma lain. Oke, simak aja tuh kalau emang mau tahu kisah-kisahnya. Langsung aja sebelum gue cerita, kita intro dulu. Begini ceritanya. Pada tahun 1988, mereka dan KPA Karisma Indonesia mendapatkan sponsor dari Menpora, Menteri Lingkungan Hidup, Ikatan Pemuda, Gubernur Sulsel, Wali Kota Makassar, dan Lucky Strike, kepolisian, dan lain-lain. Mereka mempunyai surat rekomendasi, surat jalan untuk ekspedisi pendakian ke 12 gunung tertinggi di Indonesia, yang meliputi gunungnya itu 1. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Gede Pangrango, Gunung Sumbing, Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Agung, Gunung Slamet, Gunung Kerinci, dan Gunung Cermai. Lalu satu lagi Gunung Sumbing untuk yang ke-12-nya. Mereka berempat dari KPAI Karisma Indonesia meliputi Pak Effendi Rahmat sebagai ketua rombongan dan 3 temannya, yaitu Anto Kentol, almarhum Andi Tun, dan Jerry Takalawangan. Mereka memulai ekspedisi ke Pulau Jawa. Saat pendakian ke Gunung 3, yaitu Gunung Gede Pangrango, foto dokumentasinya rusak. Dan di saat itu juga 3 teman Pak Effendi, Anto Kentol, almarhum Andi Tun, Jerry Takawalang mengakhiri ekspedisinya lebih cepat dikarenakan ada urusan mendadak. Akhirnya Pak Effendi Rahmat seorang diri melanjutkan pendakian gunung selanjutnya dengan mendaki Solo. Berhubung foto dokumentasi di Gunung Pangrango rusak, akhirnya Pak Effendi mendaki ulang ke sana pada tahun 1988. Sesampainya Pak Effendi di Cibodas, Pak Effendi dihampiri 3 pendaki, yaitu bernama Agus, Endi atau Edi, dan Akhirudin. Mereka menyampaikan ke Pak Effendi bahwa katanya Gunung Gede Pangrango ditutup untuk sementara waktu. Lalu akhirnya Pak Effendi mengajak mereka bertiga untuk menghadap petugas agar diizinkan menanjak. Sebelumnya mereka juga bertiga, Pak Effendi menyuruh untuk mengaku sebagai temannya, yaitu Agus, Andi, dan Akhirudin sebagai Anto Kentol, Jerry Takawalan, dan Andi Tun, yang seolah-olah teman ekspedisinya mereka dari Makassar, agar sama-sama surat yang direkomendasikannya. Lalu mereka pun terus berjalan sampailah di pos dan menghadap petugas. Pak Effendi Rahmat sebagai ketua rombongan meminta izin agar dibolehkan mendaki dalam rangka ekspedisi dan menunjukkan surat bukti rekomendasi yang ditandatangani oleh Menteri. Akhirnya petugas
tersebut mengizinkan pendakian ke Gunung Gede Pangrango pun dimulai hanya berempat. Selama pendakian, mereka berbincang-bincang mengenai asal-usul lain pun dan berfoto-foto. Selepas turun menuju pulang dari Gunung Gede Pangrango, Pak Effendi diajak oleh Agus nginap di rumahnya yang berlokasi di Bandung. Di rumah Agus yaitu di Bojongloa, Bandung. Saat itu tahun 1988, rumahnya sebagai tempat penyewaan buku cerita dan komik. Dan selepas bermalam, keesokan harinya Pak Agus memberikan catatan alamat sedetail mungkin rumahnya yang di Bojongloa, Bandung. Dengan alasan agar si Bapak Effendi ini bisa berkunjung lagi nanti. Kebetulan juga beliau Agus menitip kalau foto-foto di Gunung Gede sudah jadi agar bisa diantarkan. Gitu. Lalu awalnya Pak Effendi mengajak Agus ikut ekspedisi keliling Indonesia, tapi beliau tidak bisa. Tahun 1989 ekspedisi selesai. Saatnya Pak Effendi menetap di Jakarta beberapa tahun. Di tahun 90-an catatan mengenai alamat Pak Agus ini hilang dikarenakan catatan tersebut berada di dompet yang pada saat itu dompetnya tercopet di bus. Puluhan tahun dilewati, tahun 2019 Pak Effendi teringatlah oleh kawan-kawan yaitu Agus, Endi, dan Akhirudin. Kemudian anaknya Pak Effendi Setiawan Jayakusuma membantu mencari lewat media sosial tapi tak kunjung bertemu. Selama 1 tahun berjalan tidak ketemu, masuklah tahun 2020 di bulan kelima. Anaknya memposting di beberapa grup dengan mencari keberadaan Agus, Endi, dan Akhirudin. Awal keberhasilannya dimulai saat di-share di grup Facebook bernama Bekakas, di mana grup ini tentang motor bekas. Dan berhasil juga di-repost sama akun Instagram Mountain Insight _ID. Dengan foto lawas alamat Bojongloa, kemudian sangat banyak pihak yang membantu. Kebetulan member Berkakas bernama Ajo Perdi tinggal di daerah Bojongloa. Beliau membantu menelusuri daerah Bojongloa dengan menanyakan rumah yang tahun 1988 dulu sebagai penyewaan komik dan buku cerita yang ditempati oleh Pak Agus. Setelah 1 minggu pencarian ternyata ada perkembangan. Beliau Anjo Verdi menemukan titik terang. Ternyata temannya sendiri tinggal di rumahnya yang pernah ditempati oleh Pak Agus. Dan secara kebetulan juga teman tersebut itu ternyata ponakannya Pak Agus. Akhirnya Pak Effendi berkomunikasi dengan ponakannya yang bernama Verdi Ferdiansah. Beliau memberikan nomor kantor Pak Agus. Sesaat mendapatkan nomor telepon Pak Effendi, tidak bisa langsung menghubungi dikarenakan Pak Agus sedang libur. Barulah 3 hari setelah mendapatkan nomor teleponnya, Pak Effendi bisa berkomunikasi dengan Pak Agus. Jam 12 siang Pak Effendi telepon beliau. Awalnya Pak Agus lupa, tidak mengingat sama sekali. Akhirnya beliau ingat dan saya saat itu meminta nomor WA-nya untuk mengirim foto lawas mereka di Gunung Gede agar ingatan Pak Agus bisa lebih kuat untuk mengingat waktu itu. Barulah jam 7 malam Pak Agus pulang dari kantor, langsung telepon Pak Effendi. Beliau sangat senang. Saling teleponan, akhirnya 1 jam mereka mengobrol, mengingat pengalaman sampai bertemu. Akhirnya berbincang-bincanglah dan menanyakan masing-masing tentang keluarganya. Dari cerita ini sih bisa dibilang inilah saudara tapi nggak sedara. Pencariannya selama ini akhirnya membawakan hasil. Kalau menurut kalian cerita ini gimana teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman juga kalau punya cerita yang seperti ini atau cerita yang kayak waktu naik gunung dengan si buah hati, cerita Curug Walet atau cerita-cerita yang lainnya yang pernah gua bikin videonya, lu bisa kirim ke email gua, nanti gue coba bacain. Ya kali aja ceritanya menginspirasi. Oke, cukup sampai sini aja video gua kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.